Oke, perkenalkan nama saya JB Absan dari Lempoi. Jadi saya akan membahas atau menceritakan asal usul aksara lontara. Langsung saja, bahasa Makassar merupakan salah satu bahasa daerah yang memiliki aksara tersendiri. Keberadaan aksara ini merupakan suatu berkah dan keberuntungan tersendiri bagi masyarakat lokal. Karena dari ratusan bahasa pun dari bahasa daerah yang ada di Indonesia, tidak semuanya memiliki aksara seperti yang dimiliki oleh masyarakat Makassar tersebut. Aksara ini sering disebut dengan aksara lontara. Menurut sejarah, aksara lontara pertama kali dibuat oleh Daeng Pamate pada abad 14 silam. Seorang putra Goa kelahiran Lakiung yang hidup pada masa pemerintahan Karaeng Tumapa Risi Kalona. Ia terkenal dengan kepandaiannya, sehingga ia diberi amanah oleh Karaeng Tumapa Risi Kalona untuk menjabat sebagai Syah Bandar dan Tumailalang. Urusan dalam negeri Kerajaan Goa. Aksara yang dibuat oleh Daeng Pamate tersebut pada mulanya bernama lontara toa atau lontara janggang-janggang. Tuh. Karena bentuknya yang menyerupai burung janggang-janggang, tapi lama-kelamaan karena terpengaruh dengan budaya Islam yang mulai dianut oleh kalangan istana pada abad ke-19, maka aksara tersebut mengalami perbaikan dan penyempurnaan menjadi lontara. Bilang-bilang seperti yang ada hingga sekarang ini. Konon, huruf yang dipakai dalam aksara lontara berasal dari huruf Pallava, Devanagari, salah satu turunan huruf Brahmi kuno yang berasal dari India. Hal ini tidak mengherankan. Hal ini memang tidak mengherankan karena memang Brahmi kuno merupakan cikal bakal atau dari semua aksara di India dan juga di Asia Tenggara, termasuk di Nusantara, khusus Indonesia. Menurut anggapan masyarakat Makassar, huruf lontara dilatar belakangi oleh suatu kepercayaan atau falsafah sulapa apa 4 persegi alam semesta, yakni buta atau tanah, jene atau air, angin dan pepe atau api. Demikian pula kemungkinan besar Daeng Pamate menciptakan huruf lontara karena berangkat dari kepercayaan tersebut. Dikatakan aksara lontara karena huruf-hurufnya ditulis dengan menggunakan lontar atau siwalan sebagai pengganti kertas. Meskipun pada saat itu dan lontar bukan satu-satunya media yang dapat dijadikan bahan untuk menulis, tapi diyakini hanya daun lontar yang dapat tahan lebih lama dan lebih mudah disimpan karena tidak banyak makan tempat. Jadi itu sedikit asal usul aksara lontara. Apabila ada kekeliruan di dalamnya, supaya mohon dimaafkan. Itulah namanya belajar. Kita berangkat dari kesalahan
bilang seperti yang ada hingga sekarang ini. Konon, huruf yang dipakai dalam aksara Lontara berasal dari huruf Pallava, Devanagari, salah satu turunan huruf Brahmi kuno yang berasal dari India. Hal ini tidak mengherankan. Hal ini memang tidak mengherankan karena memang Brahmi kuno merupakan cikal bakal atau dari semua aksara di India dan juga di Asia Tenggara, termasuk di Nusantara, khusus Indonesia. Menurut anggapan masyarakat Makassar, huruf Lontara dilatar belakangi oleh suatu kepercayaan atau falsafah sulapa appa, 4 persegi alam semesta, yakni buta atau tanah, jene atau air, angin dan pepe atau api. Demikian pula kemungkinan besar Deng Pamate menciptakan huruf Lontara karena berangkat dari kepercayaan tersebut. Dikatakan aksara Lontara karena huruf-hurufnya ditulis dengan menggunakan lontar atau siwalan sebagai pengganti kertas. Meskipun pada saat itu dan lontar bukan satu-satunya media yang dapat dijadikan bahan untuk menulis, tapi diyakini hanya daun lontar yang dapat tahan lebih lama dan lebih mudah disimpan karena tidak banyak makan tempat. Jadi itu sedikit asal-usul aksara Lontara. Apabila ada kekeliruan di dalamnya, supaya mohon dimaafkan. Itulah namanya belajar. Kita berangkat dari kesalahan.